bilang sih nggak terlalu rajin untuk bergereja, ya, ya. Nah, waktu itu juga pas kondisi saya juga lagi terpuruk. Nah, sebenarnya kalau kita menonton streaming, ya itu harus ada sikap lah, ya. Jadi sikap menghargai Tuhan. Shalom rekan Victory. Kami percaya bahwa setiap cerita pengalaman bersama dengan Tuhan itu dapat memberkati, dapat menguatkan, bahkan dapat mengubahkan kehidupan setiap orang yang bersama dengan Tuhan. Dan bagi setiap mereka yang mendengarkan kesaksian ini, juga saya percaya bahwa Tuhan juga akan melakukan hal yang sama seperti yang didapat oleh yang memberikan kesaksian. Pada hari ini saya bersama dengan seseorang yang sangat luar biasa yang memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, bersama dengan Om Benny. Apa kabar Om Benny? Puji Tuhan. Luar biasa ya, luar biasa ya. Wah, senang sekali saya mendengar bahwa Om Benny memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan yang sangat luar biasa di saat pandemi ini Om. Nah, bagaimana menurut Om Benny ketika biasanya Om ya kita pergi ke gereja ya Om ya. Kita pergi ke gereja beribadah secara offline, tapi karena pandemi ini kita harus bersama-sama untuk ibadah secara online Om di rumah. Nah, saya mendengarkan hal yang sangat luar biasa yang Om Benny alami waktu ibadah online. Oh iya. Pertama-tama saya berterima kasih ya udah diizinkan ya untuk berbagi sedikit Puji pengalaman Tuhan. saya di dalam hal mengikut Tuhan ya. Jadi pada saat ini memang ada pengalaman yang ingin saya bagikan ya. Jadi ketika masalah pandemi ini ya. Jadi terus terang ketika pandemi ini terjadi dan kemudian saya mendengar bahwa ibadah offline ya, ibadah yang di gereja itu harus ditiadakan. Nah, ini sesuatu yang sangat memukul sebenarnya ya. Saya sangat terganggu dengan ini dan sangat pokoknya bingung lah ya. Biasanya kan pergi ke gereja biasa pergi ke gereja gitu ya. kan ya, terlebih bersama keluarga saya. Ya. Nah, kebetulan kayaknya sih ada pemikiran kalau tidak ke gereja itu kan kita tidak afdol ya. Kalau bergereja ya. Nah, itu salah satu hal lain yang saya hadapi adalah kebetulan istri saya ini dan juga anak-anak saya termasuk orang yang kalau saya bilang sih nggak terlalu rajin untuk bergereja, ya. Nah, jadi kalau offline itu yang menjadi saya bingung gitu loh. Ke gereja aja dia kadang-kadang aras-arasan, apalagi kalau harus secara online ya. Ya, tapi puji Tuhan lah itu sempat berjalan beberapa minggu ya, mungkin hampir 2 atau 3 minggu. Nah, kemudian pada saat minggu ketiga itu Tuhan jawab ya, Tuhan jawab atas doa saya. Nah, waktu itu awal saya mula untuk menonton streaming ya. Nah, jadi saya sempat beberapa kali nonton itu sendiri. Ya. Nah, waktu itu juga pas kondisi saya juga lagi terpuruk. Nah, saya laginya
sepertinya kayaknya kena corona sih ya. Sepertinya Om Sepertinya ya, karena kondisi batuk, ya pilek, ya kemudian badan juga agak demam. Nah, jadi selama saya mengikuti streaming itu dengan kondisi badan yang kurang sehat sendiri, pasti bisa dirasakan lah bagaimana betul. bagaimana perasaan itu ya. Tapi puji Tuhan lah, di hari keempat, bukan di hari keempat ya, jadi di hari ke-10 saya mengurung diri. Nah itu saya nonton streaming selama 4 hari itu berturut-turut ya. Jadi itu Tuhan jawab yang luar biasa. Nah keinginan saya waktu itu pingin istri saya mendampingi, itu Tuhan jawab. Ya, padahal itu hal yang tidak mungkin ya. Karena waktu itu istri saya agak sedikit apa istilah ini, parno ya, apa gimana, paranoid. Ya, jadi ketakutan yang berlebihan sehingga bawaannya hanya marah-marah. Jadi rasanya tidak mungkin saya untuk mengajak dia untuk beribadah streaming. Nah, tapi memang saya berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan jawab. Jadi di hari keempat Tuhan jawab. Dia mau akhirnya sama-sama dengan saya nonton, nonton streaming. Nah, itu kalau tidak salah hari Kamis itu ya. Nah, jadi di hari setelah dia nonton pertama kali itu, rupanya ini berdampak sekali. Ya, karena besok harinya dia menanyakan saya apakah besok ada lagi streaming gitu. Ternyata hari Jumat kan di Victory kan tidak ada streaming ya. Nah, jadi di hari Jumat itu saya bilang begini aja, saya akan temani kamu nonton streaming yang sebelumnya, itu sangat luar biasa. Saya bilang sangat memberkati saya, dan saya makanya ngajak kamu, nah supaya kamu itu tidak begitu khawatir tentang pandemi ini, ya, tentang corona ini gitu loh. Nah, ketika kita dekat dengan Tuhan, ya ada sesuatu hal yang baru yang dapat bisa kita pelajari. Ya, nah inilah sebenarnya pengalaman saya ya. Selama pandemi ini sebenarnya sangat berdampak ya buat keluarga saya. Jadi puji Tuhan, malah kalau saya lihat istri saya lebih rajin dan lebih semangat ya. Dia bahkan dia saat ini juga sudah mulai membaca Alkitab ya. Nah, jadi pandemi menurut saya sesuatu yang luar biasa mengubah keluarga saya. Nah, saya yakin dan percaya ketika setiap orang ketika sungguh-sungguh di situasi apapun, ya saya yakin Tuhan akan memberi yang terbaik ya. Nah, amin. Terlebih juga bahwa pandemi ini saya yakin ini kan terjadi sampai seluruh dunia ya. Semua dunia merasakan ini. Pasti ada sesuatu, ini adalah sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi. Nah, ayo kita tangkap pandemi ini, kita ubah menjadi satu pembelajaran ya. Saya ada dengar dari Victory yang pernah disampaikan oleh Gembala Sidang, Pak Herman ya. Pandemi menjadi akademi ya. Wah, betul sekali. Itu luar biasa itu. Salah satu seri firman yang disampaikan. Itu yang luar biasa. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Sangat luar biasa sekali yang dimana tadinya malah waktu ibadah masih berjalan, tapi keluarga masih belum bersama-sama pergi ke gereja, masih jarang-jarang. Tapi justru malah di saat pandemi ini ibadah online, malah keluarga juga ikut bisa lebih semangat. Lebih semangat lagi dalam lebih semangat. Wah, luar biasa. Dan saya sempat dengar nih, Om, katanya waktu ibadah online yang tadinya itu biasa-biasa saja, nggak persiapan, nggak mandi lah atau apa. Lah itu cerita itu sangat luar biasa sekali, Om. Itu bagaimana, Om? Bisa diceritakan? Ya, jadi memang biasalah ya kalau kita mungkin kalau nonton ya
yang di hari-hari biasa nonton sama seperti kita nonton video atau apa, Iya. nah, itu pastilah dengan seadanya saja. Iya, Ya, betul jadi sekali. maksud saya seadanya bahkan di pakaian, sikap kita, Iya. nah itu seadanya ya. Jadi mungkin bisa jadi yang pakai baju tidur masih, ya kan, kemudian pakai apa? Ya celana-celana yang nggak pantas lah, rumah ya, celana gitu ya. rumah, kemudian badan masih belum Belum mandi ya, belum mandi, persiapan, iya. ya, bisa dilihat lah, pokoknya luar biasa gitulah. Iya, iya. Ya, nah di sini ada sesuatu hal yang mungkin mau saya bagikan juga. Ini berjalan sih, saya terus terang saya akui, saya jalankan ini beberapa waktu, ya. Tapi ada satu ketika saya mendengar ya dari ini di YouTube juga ya. Iya. Itu ada pendeta yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita menonton streaming, ya itu harus ada sikap lah, ya. Jadi sikap menghargai Tuhan. Nah ini sangat mengena sekali di hati saya ya. Iya. Nah jadi berikutnya saya putuskan bahwa saya pada saat disampaikan itu, saya sangat mengena sekali di hati saya, bahkan saya sampai mau menangis ya ketika mendengar itu, karena saya selama ini tidak ada sikap yang mungkin yang disampaikan, mungkin saya sambil makan cemilan, ya, kemudian tidak mandi, saat semua serba seadanya. Tapi setelah itu saya coba ubah ya. Nah jadi hari-hari berikutnya, terutama di ibadah raya ya, di ibadah raya saya ada mengambil satu keputusan begini, bahwa ibadah yang dilakukan di streaming itu sama seperti ibadah yang dilakukan di gereja. Wow. Ya, jadi saya memang betul-betul harus mempersiapkan diri, waktu saya harus tepat waktu, ya. Saya tidak mau menunda jam tonton ya, saya tidak mau, ya, saya tidak mau sama sekali. Nah, kedua saya juga mempersiapkan diri, saya harus mandi, ya, harus mandi. Kemudian saya persiapkan juga saya harus berpakaian yang bagus, ya, yang sopan lah, ya. Ya minimal saya nggak mau pakai baju kaos yang tanpa kerah. Ya. Jadi baju ya yang berkerah lah. Kalau baju yang seperti bro begini saya nggak pakai. Karena ini talkshow jadinya santai gitu. Ya, jadi kemudian saya pakai celana panjang yang biasa saya gunakan di gereja ya. Nah kursi apa saya siapkan sedemikian rupa supaya istri dan anak-anak juga nonton ya. Nah itu yang saya lakukan. Cuma mungkin pakai sepatu yang masih belum. Ya, pakai sepatu yang belum. Iya. Nah, tapi itu ada sesuatu yang beda ya. Jadi saya merasakan perbedaannya. Ketika waktu sebelum-sebelumnya saya tanpa persiapan, itu kayaknya saya nonton kayak nonton biasa aja. Ya. Nah, kayak sudahlah, pokoknya asal yang penting ngikutin gitu ya, seolah-olah bahwa kita udah absen aja sama Tuhan. Iya. Sebenarnya kalau menurut saya itu adalah sikap yang salah, ya. Wow. Kenapa saya mengatakan sikap yang salah? Ya, saya jelaslah bahwa ibadah itu sebenarnya kan harusnya sama ya, karena ini streaming kan ya. Nah, juga bukan tipping apa? Bukan tapping. Bukan tapping ya. Nah, secara jadi live, secara live ya. Nah, itu kita harus tepat waktu, kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang memang betul-betul seperti ibadah. Dan itu hadirat Tuhan luar biasa ketika saya sudah melakukan itu. Ya, jadi sebelum saya mempersiapkan diri betul-betul dan sesudah itu sangat beda. Ya, nah ini jadi hal ini pun juga saya sudah sampaikan beberapa kali ke keluarga saya. Nah ini sudah mulai menular lah ke istri saya. Ya, saya berharap nanti ke depan juga menular ke anak-anak saya. Betul. Bahkan juga melalui acara wawancara ini ya, saya berharap juga ini bisa bawa berkat buat semua orang lah. Menginspirasi ya. Jadi menginspirasi buat semua orang lah. Ya. Boleh dicoba, boleh dirasakan. Ya, kalau ini tidak ada faedahnya, ya
nanti datang aja ke tempat saya, marahin aja saya. Berarti perlu dicek hatinya Iya, ya Om ya. iya. Ya sangat luar biasa Ya. sekali pemirsa. Dimana ketika kita ibadah secara offline dan kita ibadah secara online, sama siapakah yang kita temui? Karena kita berjumpa dengan Tuhan kita, Allah kita, Raja di atas segala raja. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya ibadah offline dan online ya Om ya. Ya, Jadi tidak ada, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus menyiapkan diri kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan Yesus ya Om ya. Nah setelah Om melakukan hal itu Om, apakah ada perubahan mungkin dalam keluarganya Om, dalam pekerjaannya Om waktu meresponi bahwa meskipun ibadah secara online tetapi juga mempersiapkan hal yang sama Om? Sangat ada perubahan. Ya, Wow. jadi perubahan luar biasa ya. Jadi puji Tuhan ya, di masa-masa begini ada aja cara Tuhan ya untuk memberkati keluarga saya. Wow. Ya, itu ada. Termasuk juga begini. Nah, istri saya yang tadi awal sudah pernah saya katakan bahwa dia agak susah juga dibawa beribadah. Bahkan di hari-hari ini ya, saya betul-betul sungguh-sungguh beribadah dengan sikap dan persiapan. Itu membawa dampaknya begini. Istri saya sekarang malah mengajak saya untuk pelayanan ke desa-desa. Wah, iya itu Luar padahal biasa kita sekali, Om. iya kita tempuh perjalanan PP nggak kurang dari sampai 3 jam, 4 jam. Wow, Nah, harus itu pun darat ya, Om, iya ya? harus darat. Dia mau itu. Dia mau melakukannya. luar Puji biasa Tuhan. sekali. Ini sesuatu yang luar biasa ya, yang Iya, saya iya. rasakan dampaknya. Ya, jadi kembali lagi bahwa sebenarnya intinya ya harus sungguh-sungguh lah. Iya. Ya, berserah bahwa ya jangan mengimani bahwa pandemi itu adalah membuat masalah buat kita ya, tapi pandemi ini akan berdampak yang positif buat kita. Yes, amin. Amin. Saya yakin ketika kita pikirkan itu, maka jadilah sesuai apa yang kita pikirkan. Yes. Ya. Iya. Saya percaya kita semuanya rindu untuk bisa kembali ibadah secara offline. Yang dikatakan kita bisa beribadah bersama-sama di gereja kita kembali, dan mari kita berdoa bersama-sama agar Tuhan menyertai setiap kita, memberikan perlindungannya sempurna buat setiap kita, dan kita bisa beribadah bersama-sama kembali ya Om ya, Ya. secara offline di gereja. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur pasal yang 84 ayat yang kedua sampai ketiga berbicara seperti ini. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Lalu di ayat yang 11a yang kita sering dengar bersama-sama, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita bersama-sama kita mendengarkan kesaksian yang sangat luar biasa sekali dari Om Benny, bagaimana sikap dalam beribadah ya Om ya, Ya, meskipun penting itu. online, tapi itu sangat penting sekali kita harus menyadari esensi dari sebuah ibadah. Kita berjumpa bersama dengan Tuhan kita memiliki sikap hati yang benar ya Om ya. Kita juga mempersiapkan itu semuanya dengan baik. Jadi kalau yang kita biasanya kalau nonton ibadah online sambil makan, kadang sambil jalan-jalan kemana Om ya, sambil ke dapur gitu. Sampai bahkan ke kamar kecil ya. Iya. Itu kalau bisa jangan. Wow. Iya, jangan. Jadi kita di sini belajar bersama-sama bahwa ayo mari kita menghargai ibadah meskipun secara online. Dan saya berdoa setiap kita diberikan perlindungan yang luar biasa sekali oleh Tuhan. Terima kasih Om Benny Ya, buat kesempatannya makasih. boleh Ya. bisa bersama-sama sharing, membagikan sesuatu yang sangat luar biasa. Kami sangat diberkati dan semoga juga semua yang mendengarkan kesaksian Om Benny juga diberkati ya Om ya. Oke. Terima kasih Terima banyak kasih. Om Benny ya. Ya, oke. Tuhan berkati Tuhan semua. memberkati. Salam victory.